Pagi itu, Hindun bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerjanya. Ini adalah hari pertama Hindun kerja. Baru beberapa minggu lalu ia lulus dari kampusnya. Hindun adalah seorang bidan. Dia senang karena tidak butuh waktu lama Hindun bisa mendapatkan pekerjaan di sebuah klinik. Sebenarnya ia berharap bisa kerja di rumah sakit, namun rezeki belum memihak pada Hindun. Dia sudah menyebar lamarannya ke berbagai rumah sakit di Kota Baru, tapi tidak ada satupun yang diterima. Lalu temannya Hindun menyarankan dia untuk melamar pada sebuah klinik yang ada di Kota Baru. Klinik itu cukup terkenal dan cukup besar. Hindun pun mengirim lamarannya ke klinik tersebut dan alhasil ia diterima sebagai bidan di sana. Hari pertama adalah hari yang sangat spesial karena ini akan menjadi awal karirnya di dunia medis. Perlu diketahui, walaupun Hindun seorang bidan, tapi dia bukan dari latar belakang keluarga kaya. Hindun sangat sederhana. Ayahnya adalah seorang petani, sementara ibunya ibu rumah tangga. Sudah ada beberapa petak sawah dan kebun yang dijual demi membiayai sekolah Hindun. Dan alhamdulillah, akhirnya Hindun bisa lulus dari kampus. Setelah bersiap-siap, Hindun saat itu mengenakan pakaian serba putih, rok putih, baju putih, dan juga kerudung putih. Ia mengeluarkan motornya dari dalam kosan. Hindun juga membawa tas untuk peralatan. Setelah memanaskan motor, segera Hindun beranjak dari kosan tersebut. Perjalanan menuju klinik memang cukup jauh, memakan waktu sekitar 20 menitan. Tepat di lampu merah, Hindun pun berhenti. Di sana ada beberapa orang pedagang koran yang menjajakan barang dagangannya. Hindun melirik sesaat koran tersebut. Pada headline-nya, koran itu menampilkan berita tentang Kota Jin Saranjana. Hindun sempat membacanya sesaat. Berita tersebut mengabarkan bahwa ada seorang kurir di Kota Baru yang pernah masuk ke dalam Kota Jin Saranjana. Hindun tertawa kecil. Ia heran, kenapa zaman sekarang masih ada orang yang percaya sama mitos. Kota Jin Saranjana memang sangat terkenal bukan hanya di Kota Baru, tapi juga se-Indonesia. Banyak orang yang mempercayai bahwa di Kota Baru ada sebuah kota jin yang tersembunyi dan dihuni oleh ratusan jin. Tapi Hindun sama sekali tidak percaya. Setelah lampu hijau menyala, Hindun pun langsung menggas motornya. Beberapa saat kemudian, akhirnya dia tiba di klinik tersebut. Bangunan kliniknya cukup elit. Tampak depan itu full kaca. Ada tulisan open pada pintunya. Hindun pun membuka pintu klinik itu. Lalu, dia melihat ada beberapa orang pasien yang ingin berobat. Juga ada 2 orang wanita yang sedang hamil. Barangkali wanita itu ingin mengecek kehamilannya. Hindun bergegas ke resepsionis. "Selamat siang, Kak. Saya mau ketemu Pak Krishna." "Oh, ini bidan baru ya?" tanya resepsionis itu. "Ya, betul. Nama saya Hindun." "Ya udah, Kak. Silakan masuk aja ke ruangannya Pak Krishna. Beliau udah nunggu Kakak dari tadi," kata resepsionis itu. "Baik, terima kasih ya, Kak," ucap Hindun. Segera Hindun pun berjalan menuju ruangan Pak Krishna. Nah, Pak Krishna ini adalah pemilik klinik. Dia sangat kaya. Kliniknya bukan hanya di satu tempat, bahkan tersebar di berbagai tempat di Kota Baru. Setibanya di ruangan Pak Krishna, Hindun mengetuk pintu ruangan itu. "Silakan masuk," ucap seorang lelaki dari dalam ruangan. Hindun masuk ke dalam ruangan. Pak Krishna duduk di atas meja sambil sibuk dengan laptopnya. "Silakan duduk," kata Pak Krishna sambil senyum. "Selamat Bu Hindun, ini adalah hari pertama Ibu kerja di sini," kata Pak Krishna. Sebenarnya Hindun ini masih muda, umurnya sekitar 24 tahunan. Tapi Pak Krishna memanggilnya ibu untuk menghormati profesinya sebagai bidan. "Terima kasih Pak Krishna, saya senang bisa kerja di sini," timpal Hindun. "Nah, ini adalah jadwal kerjanya. Silahkan Ibu cek," ucap Pak Krishna sambil menyodorkan sebuah kertas. Hindun pun menerima kertas itu lalu mengeceknya. "Pak, saya mau tanya," kata Hindun. "Tanya apa ya?" "Ini kan ada simbol V, maksudnya apa ya?" "Oh, V itu artinya visit. Jadi klinik kami ada layanan visitnya. Nanti sewaktu-waktu kalau dibutuhkan, Ibu Hindun harus melakukan visit ke rumah pasien." "Oh, begitu ya, Pak." Hindun baru tahu kalau klinik itu menyediakan layanan visit. Tapi Ibu jangan khawatir, setiap visit bakal ada insentifnya, alias bonus tambahan. "Oh iya, terima kasih Pak kalau gitu," kata Hindun sambil tersenyum.
Dia senang saat mendengar kata insentif. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Pak, kata Hindun. Ya udah, ayo saya antar ke ruangan bidan. Pak Krishna langsung mengantar Hindun ke ruangan bidan. Di ruangan itu sudah ada seorang bidan senior yang menunggu. Nah Hindun, kenalkan, ini Bu Latmi. Beliau adalah bidan senior di sini, kata Pak Krishna. Oh iya, salam kenal Bu, saya Hindun, kata Hindun. Semoga kamu betah ya kerja di sini, ucap Pak Krishna. Iya Pak, insya Allah saya bakal betah, kata Hindun. Hari pertama adalah hari yang baik. Hindun dibimbing oleh Bu Latmi untuk melayani pasien. Mereka berdua melayani 3-5 pasien pada hari pertama Hindun bekerja. Di klinik itu memang ada 6 bidan. Hari demi hari pun berlalu. Hindun makin bisa beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Tak ada yang aneh pada pekerjaannya Hindun. Hingga pada suatu hari, Hindun menerima SMS untuk kunjungan ke rumah pasien. Nama pasien tersebut adalah Ibu Nukila. Dari infonya, Ibu Nukila sedang hamil besar dan tidak bisa dibawa ke klinik atau ke rumah sakit. Akhirnya, bidan yang harus visit ke sana. Kebetulan saat itu Hindun bertugas dengan Bu Latmi. Mereka berdualah yang akan melakukan visit ke rumah pasien. Tapi ada yang janggal. Alamat yang tertera di sana adalah Distrik Nabula. Hindun dan Bu Latmi belum pernah mendengar alamat itu. Distrik Nabula di mana ya? Tanya Bu Latmi pada Hindun. Saya nggak pernah dengar juga Bu, timpal Hindun. Oh, barangkali Pak Masud tahu. Nah, Pak Masud adalah sopir di klinik itu. Dialah yang suka mengantarkan para petugas medis untuk kunjungan ke rumah pasien. Selepas duhur, Bu Latmi dan Hindun masuk ke dalam mobil dinas. Pak Masud sudah siap di bangku kemudi. Mau kemana kita sekarang? Tanya Pak Masud. Ke Distrik Nabula ya Pak? Bapak tahu kan? Hah? Distrik Nabula? Nggak pernah denger tuh. Oh ya udah Pak, pakai Google Map aja, saran Hindun. Dia pun membuka handphonenya dan langsung menyalakan Google Map. Di Google Map itu memang tidak disebutkan secara rinci tentang Distrik Nabula. Namun arahnya berfungsi. Di sini nggak ada sih Distrik Nabula, tapi ini Google Map nunjukin kita ke arah pantai. Oh ya udah kita ke sana aja. Barangkali memang itu perkampungan kecil, kata Pak Masud. Mobil dinas yang berwarna putih itu pun beranjak dari klinik menuju lokasi pasien. Perjalanan yang mereka tempuh cukup lama, sekitar setengah jam, hingga akhirnya mereka pun tiba di pesisir pantai. Tapi ada yang janggal di sana. Hindun tidak melihat ada perkampungan warga. Bahkan pantai itu cukup sepi, tidak ada pengunjung sama sekali. Ini kita di mana? Tanya Pak Masud. Nanti ya Pak, saya mau tanya dulu ke warga sekitar. Barangkali ada warga di sini, kata Hindun. Hindun pun turun dari mobil. Dia mencari orang yang lewat untuk bertanya tentang Distrik Nabula. Namun untungnya ada seseorang yang mendekat. Itu adalah seorang lelaki paruh baya. Rambutnya sudah beruban. Lelaki itu berdiri di pinggir pantai. Hindun pun menghampiri lelaki tersebut. Pak, mohon maaf saya mau tanya, Distrik Nabula itu di mana ya? Tanya Hindun. Oh, Distrik Nabula. Emangnya mau apa ke sana? Tanya si bapak paruh baya. Saya bidan Pak, saya mau kunjungan ke pasien. Kata pasien itu alamatnya ada di Distrik Nabula, ucap Hindun. Ada berapa orang yang mau ke sana? Lelaki itu pun kembali bertanya. 3 orang Pak, termasuk supir. Sini saya mau lihat dulu mobilnya, kata lelaki misterius. Hindun heran, kenapa si bapak itu mau lihat mobil? Padahal Hindun sedang nanya alamat. Lelaki itu pun menghampiri mobil dinas. Kemudian dia mengeluarkan sapu tangan. Sapu tangan itu diberi jampe-jampe. Entah apa yang diucapkan si lelaki paruh baya. Kemudian sapu tangan itu digibaskan pada mobil tersebut. Lalu muncullah sebuah jalan yang sangat bagus. Jalan itu seperti tol, mulus dan tanpa hambatan. Tak ada satupun kendaraan yang terlihat di sana. Kalian lurus saja ya, nanti bakal ada tanda untuk ke Distrik Nabula, kata lelaki itu. Ingat, apapun yang terjadi, jangan kembali sebelum tugas kalian selesai, kata si lelaki misterius. Baik Pak, kalau gitu terima kasih. Pak Masud, Hindun, dan Bu Latmi seperti terhipnotis. Padahal tadi mereka enggak ngeliat jalan yang mulus tersebut. Tapi kenapa tiba-tiba jalan itu muncul? Ayo kita berangkat.
Tak ada yang curiga sama sekali. Pak Mas'ud langsung menyalakan mesin mobil. Perlahan, mobil klinik itu pun memasuki jalan yang sangat bagus. Sejauh mata memandang, tidak ada satupun kendaraan yang melintas. Bahkan, mereka tidak menemukan rumah warga. Yang ada hanya pohon-pohon besar. Itu adalah pohon cemara yang sangat indah dan menyejukkan. Hindun membuka kaca mobilnya. Dia sangat kagum pada pohon cemara itu. Banyak burung-burung yang berkicau mengelilingi pohon cemara. Hingga tibalah mereka di sebuah gapura yang bertuliskan "Selamat datang di kota Saranjana." Hindun langsung bergidik ngeri. "Stop Pak, stop," ucap Hindun. "Hah? Kota Jin Saranjana?" kata sang sopir. "Ih, serem banget," timpal Bulatmi. "Ya udah, kita putar balik aja yuk." Pak Mas'ud pun putar balik. Namun, saat mereka hendak pulang, di tengah jalan, tiba-tiba saja tampak sekelompok lelaki berbadan besar. Mereka menutup jalan. Kemudian, para lelaki itu berkata, "Selesaikan tugas kalian dulu, baru pulang," ucap komplotan lelaki itu dengan serentak. Pak Mas'ud, Bulatmi, dan Hindun berteriak ketakutan. "Ya udah Pak, kita terusin aja, kita selesaikan dulu tugasnya," ucap Hindun. Pak Mas'ud pun kembali putar arah. Dia menuju kota Jin Saranjana. Saat mobil itu masuk ke kota Jin, Hindun, Bulatmi, dan Pak Mas'ud kaget bukan main. Mereka melihat gedung-gedung menjulang tinggi. Itu adalah gedung pencakar langit. Bentuknya sangat modern, bahkan tidak ada di alam manusia. Gedungnya sangat tinggi, melebihi gedung Burj Khalifa. Di langit banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang. Itu adalah mobil terbang yang belum ada di alam manusia. Sedangkan di jalanan banyak sekali mobil sport dan mobil mewah lainnya yang berlalu lalang. Suasana di sana sangat elit dan modern. Pak Mas'ud masih tercengang sekaligus takut saat melintasi jalanan di kota Jin Saranjana. Ia juga melihat banyak sekali orang yang berjalan kaki. Mereka sedang menikmati suasana jalanan kota Jin Saranjana. Masyarakat di Saranjana tidak ada yang berwujud aneh. Semuanya berwujud manusia. Beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Mas'ud melihat sebuah plang di jalan. Plang itu bertuliskan Distrik Nabula belok kanan. Pak Mas'ud pun membelokkan mobilnya ke arah kanan. Ia memasuki jalanan yang agak sempit, tidak sebesar sebelumnya. Jalan itu ramai oleh mobil sport yang sangat elit. Hingga tibalah mereka di distrik Nabula. Distrik itu adalah kawasan rumah elit. Pagarnya besar-besar. Rumahnya minimal tingkat 4. Tiang rumahnya menjulang tinggi. Warna rumahnya mayoritas putih. Sementara pagarnya dihias dengan warna emas. Coba dilihat lagi Bu, tadi rumahnya nomor berapa? Tanya Pak Mas'ud. Nomor 27, timpal Hindun. "Oh, itu rumahnya," tunjuk Bulatmi. Mobil klinik itu pun berhenti tepat di depan gerbang. Namun secara otomatis, gerbang itu terbuka dengan sendirinya. Segera Pak Mas'ud memasuki halaman rumah tersebut. Halamannya sangat luas. Ada hiasan patung di sana, seperti patung kuda, patung Kaisar Romawi, bahkan patung-patung di zaman kerajaan Majapahit. Di tengah-tengah halaman rumah ada air mancur yang sangat indah. Air mancur itu menyala-nyala, mengeluarkan cahaya biru. Lalu mobil itu terparkir tepat di depan rumah tersebut. Hindun dan Bulatmi pun turun. Sementara Pak Mas'ud tetap di mobil. Dia ingin menjaga mobil itu. Bulatmi dan Hindun tampak sangat ketakutan, tapi dia harus segera menyelesaikan tugas ini. Perlahan mereka pun menaiki anak tangga. Ada sekitar 10 anak tangga di sana. Setelah itu mereka tiba tepat di depan pintu rumah yang sangat besar. Pintunya dicat warna putih. Ia mengetuk pintu tersebut. "Permisi, kami bidan," ucap Hindun. "Oh, sudah datang ya?" kata salah seorang lelaki yang ada di dalam rumah tersebut. Terdengar suara langkah sepatu yang mendekat. Lalu gagang pintu itu pun berbunyi, pertanda ada yang membukakan pintu. Saat pintu itu dibuka, menguarlah aroma yang sangat harum dari dalam rumah. Baru kali itu Hindun mencium wangi yang sangat semerbak. Rumahnya juga sangat mewah. Lampu hias begitu besar menyinari ruangan tersebut. Ada sofa yang besar di sana. Juga hiasan-hiasan seperti patung dan pernak-pernik lainnya. Di dalam rumah itu juga ada air mancur yang cukup kecil tapi indah. "Istri saya sudah menunggu di kamar. Ayo, langsung ke kamar aja," ucap seorang lelaki yang berkulit putih dan berwajah tampan. Dialah yang memesan bidan di alam manusia. Kedua bidan itu pun
langsung digiring ke kamar. Saat Hindun dan Latmi memasuki kamar itu, mereka melihat ada seorang perempuan yang sedang hamil tua terbaring di atas ranjang yang cukup megah. Ranjang itu dihiasi dengan warna keemasan. "Ayo Hindun, keluarkan alat-alatnya," pinta Bu Latmi. Jiwa kebidanannya pun mulai keluar. Bu Latmi tidak peduli apakah yang dia tolong ini manusia atau bukan. Yang penting bagi Bu Latmi adalah menyelamatkan cabang bayi dan si ibu saat bersalin. Beberapa kali Bu Latmi dan Hindun mencoba untuk membantu wanita yang sedang melahirkan itu. "Ayo, dorong terus Bu, tarik napas," kata Hindun. Selang beberapa menit, akhirnya jabang bayi tersebut keluar dari perut ibunya. Cabang bayinya ini aneh. Walaupun berbentuk manusia, tapi dia punya tanduk. "Wah, ini sangat aneh," ucap Hindun. "Jangan khawatir Bu, dan jangan takut. Ini kan lagi ada di kota jin. Jadi maaf kalau anak saya tidak sesuai dengan manusia. Tapi nanti dia akan tampan kok. Saya bakal ilangin tanduknya," ucap si lelaki. Dia adalah suami dari orang yang sedang melahirkan. Hindun pun membasuh jabang bayi itu menggunakan air. Kemudian jabang bayi itu diselimuti, lalu diserahkan ke ayahnya. "Wah, ini anak pertamaku Bu," ucap lelaki tersebut. Dia pun menyerahkan beberapa lembar uang pada Hindun dan Bu Latmi. Setelah menerima uang tersebut, Bu Latmi dan Hindun pun pamit pulang. Mereka keluar dari rumah itu dan segera masuk ke dalam mobil dinas. "Ayo Pak, cepet pulang, aku takut," kata Hindun. Sementara itu, si bapak pemilik rumah masih berdiri di depan pintu sambil mengais anaknya. "Terima kasih ya Bu, sampai jumpa lagi," kata bapak tersebut. Hindun pun mengangguk ragu-ragu. Dia ketakutan. Mobil dinas tersebut pergi meninggalkan halaman rumah. Tak butuh waktu lama. Setelah mereka menyelesaikan tugas, akhirnya mobil dinas itu keluar dari kota jin Saranjana. Hindun, Bu Latmi, dan Pak Masud, mereka sepakat untuk tidak membocorkan hal ini pada siapapun karena sangat berbahaya. Terlebih mereka bertiga tidak mau membuat keributan di klinik. Soal kota jin Saranjana, mereka bertiga akan merahasiakannya. Tepat jam 9 malam, mobil dinas itu tiba di klinik. Hindun dan Bu Latmi langsung pulang. Di perjalanan pulang, Hindun masih bengong. Dia masih tidak percaya dengan apa yang ia alami hari ini. Kota jin Saranjana. Ternyata kota itu benar-benar ada. Singkat cerita, Hindun tiba di kosannya. Dia bersih-bersih, mandi, dan langsung sholat isya. Setelah sholat isya, Hindun pun tidur dengan sangat pulas. Kemudian, tepat jam 2 dini hari, terdengar suara orang yang mengetuk pintu kosannya Hindun. "Siapa?" tanya Hindun. "Saya dari distrik Nabula Bu," kata seorang lelaki dari luar kosan. Hindun yang tadinya ngantuk, dia langsung bangun. Hindun kaget, kok bisa lelaki itu tahu kosannya? "Ada apa ya Pak?" tanya Hindun. "Buka dulu Bu pintunya, saya ada perlu," kata lelaki tersebut. Hindun pun memberanikan diri untuk buka pintu. "Bu, saya mau minta obat. Ibu kan belum kasih obat buat istri saya." Hindun pun segera mengambil tasnya. Untungnya dia selalu stok obat. Segera Hindun menyerahkan obat itu. "Terima kasih ya Bu, ini imbalannya buat Ibu," kata lelaki tersebut. Ia menyodorkan sebatang emas. Emas itu seberat 1 kilogram. Hindun sangat kaget melihat emas tersebut. "Yang benar Pak, ini emas buat saya?" tanya Hindun. "Iya Bu, ini sebagai permintaan maaf saya karena udah ganggu Ibu tidur," kata lelaki itu. "Terima kasih Pak," ucap Hindun. Dia gemeteran menerima emas itu. "Ya udah kalau gitu saya pamit ya Bu," ucap lelaki tersebut. Lelaki itu pun beranjak pergi dari kosannya Hindun. Segera Hindun mengunci pintu. Dan saat ia mengintip dari jendela, lelaki itu sudah hilang entah kemana. Hindun sangat merinding. Malam itu, dia meletakkan emas tersebut di lemarinya. Kemudian, Hindun mematikan lampu, lalu bergegas untuk tidur. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.